Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Nurjana Handayani dengan NIM 8603290082 Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Palembang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 pada sesi 5 mata kuliah Filsafat Ilmu mengenai topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Jadi di sini ada 4 poin penting yang akan saya sampaikan sesuai dengan ketentuan materi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke penjelasannya. Let's go! Untuk poin yang pertama, filsafat ilmu berperan mengawasi dan memperkuat ilmiah ilmu pendidikan melalui kajian tentang dasar, metode, dan tujuan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan dikembangkan secara logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, filsafat ilmu menjaga nilai-nilai dalam pendidikan seperti moral, etika, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, ilmu pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian manusia. Kesimpulannya, filsafat ilmu menjadi dasar penting bagi ilmu pendidikan karena menjaga kualitas ilmiah sekaligus mengarahkan pendidikan pada tujuan yang bermanfaat dan manusiawi. Baik, untuk poin yang kedua, pendidikan yang bermakna dan bernilai dapat memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Karena pendidikan tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga melatih manusia untuk berpikir kritis, rasional, dan reflektif. Melalui pendidikan, seseorang belajar mempertanyakan kebenaran, mencari suatu ilmu, serta memahami tujuan dan manfaat ilmu bagi kehidupan. Pendidikan yang bernilai juga menanamkan etika, moral, dan tanggung jawab dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Hal ini membantu filsafat ilmu berkembang sebagai pengarah agar ilmu tidak disalahgunakan dan tetap bermanfaat bagi manusia. Selain itu, perkembangan pendidikan mendorong lahirnya penelitian ilmiah, pemikiran baru, inovasi metode pembelajaran, serta kajian kritis terhadap teori-teori ilmu. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana utama dalam mengembangkan filsafat ilmu karena menghasilkan manusia yang mampu berpikir ilmiah, kritis, dan bijaksana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, untuk poin yang ketiga, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Karena filsafat ilmu memberikan dasar berpikir yang mendalam, kritis, dan sistematis untuk memahami berbagai masalah pendidikan. Analisis tersebut dilakukan melalui 3 cabang utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berfungsi untuk mengkaji hakikat pendidikan. Epistemologi digunakan untuk mengkaji bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh dan dikembangkan. Aksiologi berfungsi untuk mengkaji nilai dan tujuan pendidikan. Melalui 3 aspek tersebut, filsafat pendidikan mampu menjadi alat atau pisau analisis untuk memahami dan menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan secara menyeluruh. Dan yang terakhir, untuk poin yang keempat, contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dapat dilihat dalam penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran di kelas. Ontologi diterapkan ketika kurikulum disusun berdasarkan pandangan bahwa peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi, bakat, dan karakter yang harus dikembangkan. Karena itu, pendidikan tidak hanya menekankan nilai akademik, tetapi juga kreativitas dan pembentukan kepribadian. Epistemologi terlihat dalam penggunaan metode belajar seperti diskusi, eksperimen, praktik, dan kerja kelompok. Guru tidak hanya memberi ceramah, tetapi juga mengajak siswa untuk mencari, memahami pengetahuan melalui pengalaman dan berpikir kritis. Aksiologi diterapkan melalui penanaman nilai moral seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, dan kerja sama
Pendidikan diarahkan agar ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Dengan demikian, filsafat ilmu menjadi dasar dalam menentukan tujuan, metode, dan nilai dalam pendidikan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi tersebut. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Maya Nurjana Handayani mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.